Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Claudia Belanika. Saya dari program studi akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai metode akuisisi. Apa sih metode akuisisi itu? Jadi metode akuisisi yaitu menerapkan pencatatan yang mencatat setiap kombinasi bisnis yang disebut dengan entitas. Nah, untuk setiap kombinasi bisnis ini, salah satu dari entitas yang bergabung ini mengidentifikasikan sebagai pihak pengakuisisi. Entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi tidak jelas berdasarkan B14 sampai B18 atas hal-hal dasar. Yang pertama yaitu entitas yang mengalihkan kas atau aset atau menimbulkan liabilitas. Yang kedua yaitu menertibkan ekuitas atau reverse acquisition penerbit yang diakuisisi. Yang ketiga yaitu ukuran relatifnya signifikan lebih besar. Dan yang keempat yaitu berinisiatif telah ada sebelum kombinasi. Nah, pihak pengakuisisi ini mengidentifikasi tanggal akuisisi, yaitu tanggal di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Jadi hal-hal ini ada syaratnya. Yang pertama yaitu tanggal pengakuisisi secara hukum mengalihkan imbalan, memperoleh aset, dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi, yaitu tanggal penutupan. Yang kedua yaitu dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan. Yang ketiga yaitu harus mempertimbangkan semua fakta keadaan. Pada tanggal akuisisi, pihak mengakuisisi ini mengakui secara terpisah dari goodwill. Nah, aset yang teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi dengan memenuhi syarat. Yang pertama yaitu harus memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KD PPLK pada tanggal akuisisi. Yang kedua yaitu merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah dari SAK terkait. Yang ketiga yaitu memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Yang keempat yaitu mengklarifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitasnya yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK yang lain. Yang kelima yaitu membuat klasifikasi berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi ini mengakui goodwill pada tanggal akuisisi yang diukur sebagai selisih lebih A atas B. Yang pertama dilihat dari segi nilai agreed dari yang pertama itu imbalan yang dialihkan, yaitu nilai wajar pada tanggal akuisisi. Yang kedua yaitu kepentingan non-pengendalian pada pihak yang diakuisisi. Dan yang ketiga yaitu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap pada nilai wajar yang ada pada tanggal akuisisi, kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi pada pihak yang diakuisisi. Nah, selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Yang pertama itu jika kepentingan ekuitas pihak yang diakuisisi itu lebih andal, maka goodwill ini ditentukan dengan nilai wajar tanggal akuisisi dari kepentingan ekuitas yang dialihkan. Yang kedua, jika terdapat imbalan yang dialihkan, yaitu nilai wajar kepentingan ekuitas pengakuisisi itu ditentukan dengan teknik penilaian B46 sampai 49. Yang ketiga, yaitu jika jumlah B melebihi jumlah A, maka pihak pengakuisisi itu harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dalam laporan laba rugi pada tanggal akuisisi. Yang keempat, yaitu terjadi karena pembelian terpaksa atau karena pengecualian. Yang kelima, yaitu sebelum diakuisisi, pihak pengakuisisi ini harus menilai kembali apakah telah mengidentifikasi dengan tepat seluruh aset yang diperoleh dan liabilitas yang diakui serta aset dan kewajiban lainnya. Imbalan yang dialihkan itu dapat dilihat melalui yang pertama itu diukur dengan nilai wajar.
Yang kedua yaitu penjumlahan seluruh aset yang dialihkan pengakuisisi. Liabilitas yang diakui pengakuisisi ini dengan kepentingan ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Nah, yang ketiga itu penghargaan karyawan. Yang keempat itu nilai tercatat imbalan yang dialihkan dinilai dengan nilai wajar, yaitu keuntungan dan kerugian pada tanggal akuisisi kecuali tetap berada dalam entitas yang tidak boleh diakui. Nah, sedangkan imbalan kontingensi ini timbul karena kesepakatan yang mengakui imbalan kuantasi pada nilai wajar pada tanggal akuisisi yang akan diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas berdasarkan definisi instrumen ekuitas PSAK nomor 50. Nah, pengakuisisi ini mengklasifikasikan hak atas imbalan hasil yang dialihkan sebelumnya sebagai aset jika memenuhi kondisi tertentu. Nah, kondisinya ini jika laba perusahaan yang diakuisisi dalam 2 tahun pertama meningkat lebih dari 10%, maka akan diberikan tambahan pembayaran sebesar 10% dari kenaikan laba di atas 10%. Nah, maka pihak yang diakuisisi ini diberikan opsi saham yang dengan nilai tertentu yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan. Gimana sih pengukuran awal untuk mengakuisisi? Jadi secara umum pihak mengakuisisi ini mengukur dan mencatat aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih atau yang terjadi, dan instrumen ekuitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis sesuai dengan SAK terkait untuk pos-pos atau item tersebut tergantung dari sifatnya. Yang pertama, jika kita lihat dari panduan khusus, maka hak yang diperoleh kembali yaitu liabilitas kontingensi yang diakui pada tanggal akuisisi, aset identifikasi dan imbalan kontingensi. Hak-hak yang diperoleh kembali itu diakui sebagai aset tidak berwujud dan dimortisasi sebagai sisa periode kontraktual yang mendasari kontrak tersebut. Dan nilai tercatat sebagai dasar ini untuk menentukan keuntungan dan kerugian jika dijual. Nah, liabilitas kontingensi ini diakui pada tanggal akuisisi selama belum kadaluarsa atau dibatalkan sebesar nilai yang lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya. Hal ini diakui menurut PSAK nomor 57. Maka jumlah yang pada awalnya diakui dikurangi dengan akumulasi amortisasi. Hal ini diatur dalam PSAK nomor 23. Imbalan kontingensi ini tidak diukur kembali dan penyelesaiannya diperhitungkan dalam ekuitas instrumen keuangan pada PSAK nomor 55 yang diukur dengan nilai wajar munculnya keuntungan atau kerugian atas komprehensif yang tidak termasuk instrumen keuangan. Nah, pihak pengakuisisi ini mengungkapkan bahwa informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan ini dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi selama periode pelaporan itu berjalan atau setelah akhir periode pelaporan ini tetap berjalan tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Nah, maka dari itu pihak pengakuisisi ini mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan ini dapat mengevaluasi nih dampak kerugian dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Jika atas pelaporan tadi ini pengungkapan spesifik yang dipersyaratkan tidak mencapai tujuan pengungkapan, maka pihak pengakuisisi ini mengungkapkan nih seluruh informasi tambahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan ya. See you.